Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 TPB 6. Di sini kami akan membahas tentang penerapan hukum fluida pada water flow system. Selamat menyaksikan guys. Perkenalkan, nama saya Gonzales Silaban dengan NIM 1223401 dari program studi Teknik Sistem Energi. Saya Eva Indriani dengan NIM 122430001 dari Prodi Teknik Biomedis. Saya Nadia Safira dengan NIM 122430008 dari Prodi Teknik Biomedis. Saya Ayunda Rahmawati dengan NIM 122340003 dari Prodi Teknik Sistem Energi. Saya Gusti Agung Wijaya Kusuma dengan NIM 122320005 dari Prodi Teknik Fisika. Saya Iksan Nur Rahman dengan NIM 122340006 Prodi Teknik Sistem Energi. Apa sih fluida dinamis itu? Fluida dinamis yaitu fluida yang dapat bergerak. Dalam hal ini, fluida dianggap memiliki kecepatan konstan atau steady, tidak mengalami perubahan waktu, tidak kental, dan tidak mengalami putaran. Bunyi hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli merupakan dasar dalam mempelajari mata kuliah mekanika fluida yang menjelaskan tentang pengaruh kecepatan fluida terhadap besaran tekanan. Semakin cepat fluida bergerak, maka semakin kecil tekanan, begitupun sebaliknya. Pengertian water flow system. Water flow system merupakan suatu proses untuk mengukur suatu volume atau jumlah aliran-aliran fluida seperti air, gas, atau uap. Water flow sendiri mencakup dua perangkat utama, yaitu transmitter atau pemancar dan transducer atau konverter. Cara kerja water flow system dengan memasukkan air dari atas mulut botol hingga botol penuh, kemudian memberikan dorongan atau gaya pada ujung selang agar air dapat keluar melalui selang botol plastik. Pada saat air keluar dari selang botol plastik yang di atas, air yang ada pada botol yang di bawah akan tertarik naik melewati selang yang menghubungkan botol bawah menuju botol atas. Setelah air mengisi botol yang di atas, air tersebut akan mengalir kembali ke dalam wadah melewati selang botol yang di atas. Selang panjang yang menghubungkan botol di bawah dengan wadah akan menarik air ke dalam botol yang di bawah hingga terjadi perputaran aliran air. Berikut adalah persiapan alat dan bahan, yaitu 2 botol kosong, selang, wadah atau toples, kemudian ada lem tembak, dan ada gunting atau cutter. Berikut ini adalah cara pembuatan alat. Yang pertama, buat lubang pada bagian atas botol pertama dan bagian bawahnya. Kemudian, buat lubang pada bagian atas botol yang lainnya. Lem bagian bawah botol, lalu tempelkan ke botol yang satunya. Kedua botol tersebut sambungkan selang kecil agar membentuk rangkaian berbentuk huruf L dan gunakan lem tembak untuk menyambungkan rangkaian botol yang satu dengan botol yang lainnya. Kemudian masukkan atau rangkai kembali selang. Pertama yang kita lakukan yaitu kita masukkan air hingga penuh pada botol yang tegak tersebut. Setelah penuh, kita masukkan selang ke ember sehingga aliran air akan mengalir ke botol tersebut hingga mengalami sirkulasi pada sistem tersebut. Dalam hal ini kita dapat menganalisis untuk menghitung debit air, tekanan, dan waktu yang dibutuhkan oleh air untuk mengalir dalam sistem tersebut. Apa sih kelebihan, kekurangan, serta keunikan alat ini? Kelebihan alat: 1. Alat dan bahan mudah didapat. 2. Harganya lebih terjangkau. 3. Cara pembuatan alat yang sederhana. Kekurangan alat dan solusinya. Yang pertama, debit air yang dihasilkan tidak terlalu akurat dikarenakan alat mudah bocor. Solusinya,
membuat alat dengan baik dan benar agar hasil yang didapatkan akurat. Yang kedua, mudah bocor. Solusinya, pada saat pembuatan lubang pada alat, lubangi sesuai ukuran selang dan gunakan lem yang kuat dan tahan lama. Yang ketiga, alat tidak tahan lama. Dikarenakan alat terlalu sederhana, maka harus digunakan bahan-bahan yang lebih tebal dan kondisinya lebih baik. Keunikan alat. Bentuk dari alat yang sangat unik, yaitu struktur alat berbentuk L, sehingga membedakan dengan alat-alat sederhana berkonsep fluida lainnya. Lalu, keunikan lainnya, alat ini bisa digunakan dalam konsep aliran air yang terus-terusan mengalir sehingga aliran air tidak berhenti. Pada water flow system, kita bisa menggunakan rumus pada hukum Bernoulli, yaitu P1 plus setengah rho F1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho F2 kuadrat plus rho GH2. Dan juga pada water flow system, kita dapat mengukur debit air, yaitu rumusnya Q sama dengan F per T, dengan F adalah volume dan T adalah waktu. Kesimpulan yang dapat diambil dari video kami kali ini adalah water flow system selain digunakan untuk menerapkan hukum Bernoulli, dia juga bisa digunakan untuk mengukur debit air.